Arsenal mempertegas dominasinya di Liga Champions 2025-2026 setelah meraih kemenangan lagi di matchday 7. The Gunners menang 3-1 atas tuan rumah Inter Milan, sekaligus menjaga rekor sempurna 7 kemenangan dari 7 laga di fase Liga. Dalam pertandingan tersebut, Arsenal membuka keunggulan melalui gol cepat Gabriel Jesus. Namun Inter sempat menyamakan skor lewat Petar Suci. Gabriel Jesus kembali membawa The Gunners unggul sebelum turun minum, sementara Victor Gyökeres mengunci kemenangan di babak kedua. Hasil ini memastikan Arsenal kokoh di puncak klasemen Liga Champions dengan 21 poin dari 7 laga, alias perkasa dengan hasil sempurna, unggul jauh dari kompetitor lain. Sementara itu, Inter Milan turun ke posisi 9. Selain itu, Arsenal juga bisa terus menepuk dada karena puncak klasemen Liga Inggris pun jauh ini masih ditempati. Di sisi lain, situasi ini bikin The Gunners harus memecah konsentrasi dan tenaga di dua ajang tersebut. Di partai lain, Real Madrid mengamuk dan pesta gol kemenangan telak 6-1 ketika menjamu AS Monaco. Hasil itu bikin Madrid kini mengoleksi 15 poin. Sementara itu, Manchester City justru tergelincir. Dalam lawatannya ke markas Bodo Glimt, City tunduk 1-3. Manchester City menelan kekalahan beruntun usai takluk di tangan Bodo Glimt di Liga Champions. Pep Guardiola meminta City agar tak terlalu larut dalam kekecewaan. Ini jadi kekalahan kedua secara beruntun untuk City. Pada akhir pekan yang lalu, Erling Haaland dan kawan-kawan kalah 0-2 di laga derby melawan Manchester United. Guardiola pun berharap City tidak terlalu lama meratapi kekalahan-kekalahan ini. Ia meminta timnya untuk segera bersiap menatap laga berikutnya melawan Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Premier League. Sporting Lisbon menaklukkan sang juara bertahan PSG dalam laga lanjutan Liga Champions 2025-2026 di fase Liga pekan ke-7. Sporting Lisbon menang 2-1. Kekalahan ini menjadi kejutan besar bagi juara bertahan Paris Saint-Germain. Luis Suarez menjadi penentu kemenangan Sporting dengan mencetak 2 gol di babak kedua. PSG menyamakan skor melalui Kvaratskhelia. Namun gol itu tak cukup membawa mereka bangkit. Hasil ini membuat PSG turun ke peringkat kelima klasemen grup dengan perolehan 13 poin. Sementara Sporting berada tepat di bawahnya juga mengumpulkan 13 poin. Dan keduanya masih bisa bersaing ketat di sisa laga fase Liga Champions 2025-2026. Di laga lainnya, Tottenham Hotspur melawan Borussia Dortmund dalam laga lanjutan Liga Champions. The Lily Whites menuntaskan laga dengan meraih 3 poin. Pasukan Thomas Frank menang 2-0. Gol keunggulan 1-0 Tottenham dibuka pada menit ke-14. Cristian Romero sukses merobek gawang Dortmund dengan memanfaatkan situasi dari sepak pojok. Dalam posisi tertinggal, Dortmund harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-26. Daniel Svensson diganjar kartu merah akibat pelanggaran kerasnya. Dominic Solanke kemudian membawa Tottenham memimpin 2-0 di menit ke-37. Dia mencetak gol dengan memanfaatkan asis Wilson Odobert. Keunggulan jumlah pemain tak mampu memanfaatkan Tottenham pada babak kedua. Sepanjang laga, gol tidak ada yang tercipta. Kemenangan ini membawa Tottenham untuk sementara duduk di posisi keempat dengan perolehan 14 poin. Sementara Dortmund ada di urutan ke-12 dengan 11 poin. Napoli gagal memetik kemenangan atas FC Copenhagen di Liga Champions. Meski sempat memimpin dan unggul jumlah pemain, Napoli harus puas dengan hasil akhir 1-1. Gelandang Copenhagen, Thomas Delaney mendapat kartu merah setelah melanggar Stanislas Lobotka. Delaney awalnya hanya mendapat kartu kuning, tapi VAR menyatakan ia melakukan pelanggaran serius yang membuat wasit mengubah keputusannya menjadi kartu merah. Napoli kemudian membuka keunggulan pada menit ke-39.
Tendangan sudut Elmas dituntaskan oleh Scott McTominay dengan sundulan. Copenhagen mendapat penalti pada menit ke-69. Wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran Pongkirno kepada Elyounoussi. Eksekusi Jordan Larsson awalnya ditepis oleh Mirkovic Savic. Bola muntah kembali disambar Larsson dan menjadi gol. Dengan hasil ini, Napoli tertahan di peringkat ke-23. Dengan 8 poin, Copenhagen menempel tepat di bawahnya dengan jumlah poin yang sama.